Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya, siswa-siswi SMK Muhammadiyah Kesaksi yang saya banggakan. Ya, semoga pada pertemuan kali ini kalian dalam kondisi sehat semua dan apa yang kalian cita-citakan itu bisa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, materi kali ini ya kita PAI ya, subbab fikih. Ya, materi kita yaitu kesiapan menghadapi kematian. Nah, yang namanya kematian pasti semua makhluk hidup pasti mengalami kematian semua. Nah, kematian itu tidak tahu kapan kita akan mati, seperti itu. Nah, hidup di dunia ini itu ibaratnya itu seperti orang transit untuk minum. Ya, artinya betapa pendeknya ya hidup kita. Makanya kita masih hidup ya, diberi kesempatan untuk hidup itu ditingkatkan ibadah kita ya, yang tadinya sholatnya masih bolong-bolong ya, yang tadinya sholatnya jarang berjamaah itu ditingkatkan lagi, karena yang namanya kematian itu kita tidak tahu kapan datangnya. Apalagi di masa seperti ini, di masa pandemi, sering sekali kita mendengarkan berita duka ya dari masjid-masjid terdekat. Nah, dalam menghadapi situasi seperti ini, mari kita tingkatkan iman ya, iman takwa kita dengan cara apa? Dengan cara kita tingkatkan ibadah kita ya. Jangan semakin lorot tapi semakin meningkat, seperti itu. Nah, karena manusia diciptakan itu pada sejatinya itu untuk menyembah ya, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dijelaskan pada Quran surat Az-Zariyat ya, ayat 56. Nah, kemudian ya kita sebelum usia lanjut ya, amal ibadah kita di usia lanjut itu banyak ya. Yang pertama yaitu memperbanyak doa ya, memperbanyak doa, karena di dalam riwayat Al-Bukhari ya, Al-Bukhari Muslim itu mengatakan perbanyaklah bacaan doa ya, karena doa kita ya itu nanti insya Allah diijabah ya. Silakan doa sebanyak kalian dan pasti doa kalian itu salah satunya pasti ada yang diijabah secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi semakin kalian banyak berdoa itu pasti diijabah. Entah tapi waktunya tidak langsung bruk diijabah, tapi butuh waktu. Tergantung kalian tingkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ya, amalan yang kedua ya itu menggunakan waktu dengan baik. Ya, kita sebagai seorang pelajar ya itu harus mengatur ya atau memanajemen waktu dengan sangat baik ya, karena seperti tadi pembicaraan awal, hidup itu hanya sebentar ya. Makanya kita harus menggunakan waktu dengan baik. Jangan waktu itu jangan hanya buat ngegame terus ya. Kita ya jangan ngegame terus kita, tapi kita untuk ibadah dan ibadah, seperti itu. Ya, karena di dalam Quran surat Al-Asr ya itu sudah menjelaskan wal asr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan menasehati supaya menaati kebenaran dan menasehati supaya menetapi kesabaran. Nah, artinya apabila kita tidak melaksanakan amal kebaikan, itu manusia itu dalam kerugian. Makanya agar kita terhindar dari manusia yang rugi, itu kita sering berbuat baik ya, atau berbuat dengan amal saleh, melaksanakan amal saleh. Contoh kecilnya kita menasehati ketika ada teman yang salah, kita menasehatinya. Nah, kemudian ya yang ketiga, selalu beramal kebaikan. Nah, rajin beramal kebaikan itu merupakan perbuatan yang diajarkan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, beliau itu merupakan suri tauladan bagi manusia ya. Karena apa? Karena beliau itu sangat
memiliki kebaikan yang sangat luar biasa. Makanya kita sebagai hambanya, ya, sebagai pengikut Nabi Muhammad itu kita mencontohnya, ya, amal kebaikan Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis riwayat Muslim yang nomor 783 itu menjelaskan amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Artinya apa? Artinya kalian silakan melakukan amalan walaupun itu amalannya sedikit. Misalkan kalian setiap pagi kalian melaksanakan sholat duha, itu dilakukan secara terus menerus, itu Allah suka, ya, daripada kalian melaksanakan satu hari melaksanakan kegiatan ibadah full tapi besoknya tidak melaksanakan. Itu Allah kurang menyukainya kegiatan sedikit tapi berkelanjutan secara terus menerus, seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian amalan yang keempat itu memperbanyak bacaan Al-Quran, ya. Nah, karena apa? Karena Al-Quran itu akan memberi syafaat, ya, nanti di hari akhir, ya. Nah, di samping itu terdapat beberapa keutamaan membaca Al-Quran, ya. Yang pertama tadi sudah tak jelaskan, Al-Quran itu akan memberi syafaat, ya, kepada ahlinya di akhirat. Yang kedua, dapat menenteramkan hati. Yang ketiga, dapat menyembuhkan penyakit. Yang keempat, pembaca Al-Quran itu dikaruniakan hatinya, ya. Dan yang kelima, yaitu pembaca Al-Quran itu akan memperoleh kedudukan yang tinggi di dalam surga. Dan yang ketujuh atau selanjutnya, membaca satu huruf itu akan memperoleh 10 kebaikan. Nah, yang terakhir, orang yang mahir baca akan bersama malaikat yang terbata-bata mendapat 2 pahala. Artinya kita, ya, membaca Al-Quran itu kalau bisa diusahakan setiap hari walaupun itu 1 ayat, karena 1 ayat itu sudah dijelaskan tadi mengandung pahala 10 kebaikan. Bayangkan kalau kita membaca surat-surat pendek saja itu sudah berapa kali lipat, ya, pahala kita. Nah, yang kelima, ya, itu berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah itu akhlak mulia, ya, dalam bertutur kata, ya, bertindak sesuai dengan ajaran Islam, ya. Kemudian yang keenam, ya, itu membaca Sayyidul Istighfar pada siang hari maupun sore hari, ya. Nah, melafalkan kalimat Sayyidul Istighfar itu sangat dianjurkan, ya, bagi kaum lansia karena untuk mengingat akan kematian. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, itu membaca sholawat Nabi, ya. Anjuran yang selanjutnya setelah tadi membaca istighfar itu membaca sholawat Nabi. Nah, adanya sholawat kepada Nabi itu semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat, ya. Itu, ya, bekal amal ibadah, ya, pada usia lanjut. Jadi artinya kita walaupun belum bisa lanjut, itu kita harus juga mempersiapkannya, ya. Soalnya apa? Soalnya yang namanya kematian itu tidak memandang usia, baik itu masih muda, masih bayi, masih dewasa, remaja, ataupun sudah tua. Makanya kita sebelum ajal kita mendekati kita, ya, itu kita mempersiapkannya karena hidup itu hanya sebentar. Nah, yang terakhir, ya, itu tata cara bimbingan sakaratul maut. Nah, sakaratul maut, ya, itu ada bimbingannya, ya. Maka ketika ada sakaratul maut, ya, baik itu keluarganya, ketika keluarganya mengalami sakaratul maut, yang pertama menasehati agar selalu sabar dalam menghadapi cobaan, ya. Kemudian yang kedua, menasehatkan kepada penderita untuk tetap berbaik sangka kepada Allah. Yang ketiga, menganjurkan agar meninggalkan wasiat jika meninggalkan barang atau hak milik atas nama pribadi, ya. Dan yang keempat, jika telah mendekati ajalnya, maka hendaklah diajarkan kepadanya untuk mengucapkan la ilaha illallah, ya. Kemudian yang terakhir, jika sakitnya semakin berat, maka hendaknya ia dihadapkan ke arah kiblat, ya. Jadi seperti itu. Nah, ketika kita menjenguk orang sakit, ya, itu kita mendoakan, ya,
syukur-syukur kita hiburnya dengan cara apa? Agar si sakit itu agar tidak terpikirkan oleh penyakitnya, seperti itu. Apabila kritis, ya itu kalau bisa diusahakan sering dibacakan kalimat-kalimat Al-Quran, ya, sambil dihadapkan ke arah kiblat. Nah, kemudian apabila seorang ini sudah dipastikan meninggal, ya yang dilakukan yang pertama itu memejamkan matanya atau menutupkan matanya. Kadang kan orang yang meninggal masih matanya masih melek, ya, itu kalau bisa dipejamkan matanya. Kemudian yang kedua itu mendoakannya dengan doa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, selubumilah mayatnya dengan kain selubung yang bagus. Yang keempat, dibolehkan mencium dan menangisi jenazah sepanjang tidak berlebihan, ya, perlu digarisbawahi, ya, sepanjang tidak berlebihan. Boleh menangisi, akan tapi tidak berlebihan. Yang kelima, hendaklah keluarga terdekat itu segera mengurus hutang si mayat, ya, apabila mayat itu memiliki hutang segera dilunasi, ya, karena biar si mayat itu tidak terbebani. Kemudian yang terakhir, hendaknya si mayat dirawat dengan baik, ya, jangan mentang-mentang sudah meninggal kemudian kita lantarkan, itu naudzubillah min dzalik, ya. Kemudian yang ketujuh, memberitahukan kepada kerabat, teman dan tetangga agar ikut mendoakan, ya, agar ikut mendoakan, dan disunahkan itu membaca istirja, ya. Nah, kemudian yang kedelapan, ya, hendaknya memberi bantuan kepada keluarga duka baik secara material maupun moral, ya, karena untuk meninggalkan beban orang yang ditinggalkan. Jangan berharap unjong meh taksiyah komen dikai sesuatu arek si duka, itu jangan sampai sekali seperti itu, ya, karena keluarga itu sudah kasihan, ya, sudah ditinggalkan kemudian mengeluarkan uangan yang banyak. Kita sebagai sama muslim itu kita memberikan bantuan seadanya, ya, yang penting kita prinsipnya ikhlas, seperti itu. Nah, kemudian, ya, kenapa sih kok kita diwajibkan untuk bertakziah, ya, karena yang pertama, ya, itu takziah itu dapat menyadarkan diri bahwa setiap orang akan kematian, ya. Yang kedua, mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran dalam diri untuk bertobat dan beramal soleh. Yang keempat, menumbuhkan sikap gotong royong dan saling tolong menolong dalam kebaikan. Nah, yang terakhir, menghibur, ya, keluarga si mayat dan membantu meringankan beban penderitaan dan kesedihan mereka. Nah, selain takziah, ya, bagi keluarga terdekat juga diwajibkan merawat jenazahnya sesama muslim. Nah, materi perawatan jenazah, ya, itu akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, itulah materi tentang persiapan atau kesiapan menghadapi kematian. Perlu diingat, saya ulangi, kematian itu datang kapan saja, kita tidak tahu. Kita harus mempersiapkan diri sejak saat ini juga, ya. Mungkin itu aja, ya, pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.